Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran hari ini. Semoga adik-adik diberi kesehatan selalu dan dimudahkan dalam memahami materi yang saya berikan. Jadi hari ini kita masuk ke bab baru, yaitu rumus kimia, tata nama senyawa dan persamaan kimia. Nah, tapi Ibu akan menjelaskan materi tentang rumus kimia terlebih dahulu. Nah, senyawa. Nah, pasti adik-adik sudah belajar di semester 1 tentang apa itu senyawa, apa itu unsur, atom. Nah, apa sih senyawa? Nah, senyawa itu adalah zat tunggal yang terbentuk dari gabungan dua unsur atau lebih melalui reaksi kimia dengan perbandingan tertentu dan tetap. Unsur-unsur yang menyusun senyawa dapat dipisahkan melalui proses kimia. Nah, contohnya itu H2O. Nah, H2O itu senyawa. Senyawa apa? Senyawa air. Nah, kalau kita sudah mengetahui senyawa-senyawa dalam kimia, nah, maka kita harus mengetahui rumus kimianya. Dengan mengetahui rumus kimia suatu senyawa, kita dapat mengetahui unsur-unsur apa saja yang menyusun senyawa tersebut, serta perbandingan atom-atom penyusunnya. Nah, selanjutnya itu pengertian rumus kimia. Nah, pengertian rumus kimia itu suatu zat menyatakan komposisi dari partikel terkecil penyusun zat tersebut, yang biasanya dinyatakan dengan lambang unsur penyusun. Nah, jadi dalam rumus kimia terdapat lambang unsur dan kadang disertai angka yang ditulis agak ke bawah. Nah, itu namanya subskrip. Nah, itu adalah atom-atom penyusunnya. Nah, contohnya di sini ada senyawa air. Nah, senyawa air, rumus kimianya apa? Rumus kimianya itu H2O. Nah, 2 ini itu adalah angka subskrip. Nah, artinya apa? Artinya H2O di sini itu adalah memiliki 2 atom H atau 2 unsur H dan 1 atom O. Nah, selanjutnya amonia. Nah, amonia di sini nama senyawanya. Rumus kimianya itu apa? Rumus kimianya itu adalah NH3. Yang artinya ia memiliki 1 unsur N atau 1 atom N dan 3 atom H. Nah, asam klorida. Nah, di sini nama senyawanya itu asam klorida. Rumus kimianya itu HCl. Nah, yang artinya 1 atom H dan 1 atom Cl. Selanjutnya yaitu ada karbon dioksida. Nah, nama senyawanya itu karbon dioksida. Rumus kimianya itu CO2. Nah, ingat ya, 2 di sini itu adalah angka subskrip atau menunjukkan atom-atom dari penyusunnya. Yang artinya ia memiliki 1 atom C dan 2 atom O. Nah, yang terakhir ada karbon. Nah, nama senyawanya itu ada karbon. Nah, rumus kimianya itu CO. Ya, artinya apa? Artinya ia memiliki 1 atom C dan 1 atom O. Selanjutnya yaitu rumus kimia itu dibedakan menjadi 2, adik-adik. Nah, yaitu ada rumus empiris dan rumus molekul. Nah, apa rumus empiris? Jadi, rumus empiris itu perbandingan terkecil suatu unsur dalam senyawa. Nah, dan rumus molekul itu adalah perbandingan sebenarnya unsur dalam senyawa. Nah, jadi kalau rumus empiris itu adalah penyederhanaan dari rumus molekul. Makanya ia perbandingan terkecil suatu unsur dalam senyawa. Nah, di sini pengertian rumus molekul. Rumus molekul adalah yang menyatakan jenis dan jumlah sesungguhnya dari atom-atom yang menyusun suatu molekul yang dinyatakan dengan lambang unsur-unsurnya. Maaf, ini ada salah.
lambang unsur-unsurnya. Nah, contohnya gas nitrogen tersusun dari molekul dan setiap molekulnya terdiri dari 2 atom nitrogen. Nah, karena memiliki 2 atom nitrogen, maka rumus molekulnya itu NO2. Nah, NO2 di sini artinya ia memiliki 2 atom nitrogen. Nah, selanjutnya yaitu ada rumus empiris. Nah, rumus empiris itu menunjukkan jenis dan perbandingan paling sederhana dan dari atom-atom penyusun suatu zat. Nah, contohnya hidrogen peroksida merupakan zat pemutih. Nah, dengan rumus molekul H2O2 yang tersusun dari 2 atom nitrogen dan 2 atom oksigen. Nah, jadi rumus molekul hidrogen peroksida itu adalah H2O2. Nah, rumus empirisnya itu seperti apa? Nah, jadi yang seperti Ibu katakan tadi, rumus empiris itu adalah perbandingan paling sederhana dari atom-atom penyusun suatu zat. Nah, jika di sini rumus molekul hidrogen peroksida H2O2, jadi rumus empirisnya itu adalah penyederhanaan dari molekul ini. Nah, dengan perbandingan paling sederhana dari atom H banding O-nya itu adalah 1:1. Seperti itu. Selanjutnya senyawa ion. Nah, senyawa ion hanya mempunyai rumus empiris dan tidak mempunyai rumus molekul. Nah, kenapa? Sebab senyawa ion itu dibentuk dari gabungan ion positif dan ion negatif. Nah, gabungan ion positif dan ion negatif bukan dari molekul. Nah, ion positif itu namanya kation, ditulis terlebih dahulu di depan. Nah, baru kemudian diikuti oleh ion negatif atau namanya anion. Nah, jumlah total muatan positif dan negatifnya itu harus sama, dihitung dari angka subskrip. Nah, angka subskrip itu angka yang terkecil. Nah, dikalikan dengan muatan. Misalnya, ion Al3+ yang bergabung dengan ion 2- akan mempunyai rumus Al2O3. Nah, kenapa bisa seperti ini, Bu? Sedangkan Al-nya itu muatannya 3+ dan O-nya itu 2-. Kenapa malah terbalik? Al yang mempunyai 2 unsur Al dan O-nya itu 3. Nah, jadi di sini itu ada terjadi perkalian silang. Nah, perkalian silang Al3+ ditambah O2- menghasilkan Al2O3. Nah, di sini perkalian silang. Nah, perkalian silang Al jadi mempunyai 2 atom dan O-nya itu 3. Nah, semoga adik-adik paham dengan penjelasan yang Ibu kasih. Mungkin materi hari ini cukup di sini. Minggu depan kita masuk ke materi tata nama senyawa kimia. Nah, kurang dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.